Internet apakah yang cocok untuk bisnis atau usaha kamu? Berbeda dengan Bisnet Home yang ditujukan untuk segmen perumahan dan apartemen, layanan di Bisnet untuk segmen bisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bisnet Dedicated Internet dan Bisnet Metronet. Video ini akan membahas dengan lengkap perbedaan antara Bisnet Dedicated Internet dan Bisnet Metronet, mulai dari perbandingan fitur dan perusahaan kamu lebih cocok menggunakan Bisnet Dedicated Internet atau Bisnet Metronet. Tonton sampai selesai supaya kamu nggak salah pilih internet untuk perusahaan kamu. Saya Yardizal dari Bisnet. Buat yang baru pertama kali nonton, channel ini sering membahas produk-produk Bisnet, tips-tips yang berhubungan dengan internet, berita teknologi terkini, dan promo yang sedang berlangsung di Bisnet. Kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu lagi. Langsung aja klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Di video ini khusus membahas perbandingan antara Bisnet Dedicated Internet dan Bisnet Metronet. Untuk pembahasan khusus yang lebih detail mengenai Bisnet Dedicated Internet dan Bisnet Metronet, sudah saya sertakan linknya di YouTube Cards di atas ini dan di deskripsi juga udah ada. Apa aja sih perbedaan antara Bisnet Dedicated Internet dan Bisnet Metronet? Perbedaan pertama yaitu rasio bandwidth. Di Metronet itu kan broadband sharing up to. Kalau di Dedicated itu 1:1. 1:1 itu artinya apa? 1:1 itu artinya bandwidth yang kamu dapatkan sesuai dengan yang kamu order. Misal, kamu langganan 100 Mbps Dedicated Internet. Yang kamu dapatkan di modem adalah 100 Mbps. Kalau yang sharing up to Metronet ya, itu berarti bandwidth yang kamu dapatkan maksimal di bandwidth yang kamu order. Misal, kamu langganan Bisnet Metronet 3A, bandwidthnya up to 150 Mbps. Yang kamu dapatkan itu maksimal 150 Mbps. Mana yang paling pas buat perusahaan kamu ya tergantung kebutuhannya. Kalau penggunaannya nggak terlalu besar, kami sarankan untuk pakai Bisnet Metronet. Kalau mau yang stabil dan bergaransi ya pakai Dedicated Internet. Kalau kamu pakai Metronet, mau upgrade ke Dedicated Internet, itu juga bisa. Tinggal kontak aja sales yang handle akun kamu, nanti tim kami akan bantu proses untuk administrasi dan teknisnya. Perbedaan kedua, IP. Di Metronet 1A, 1S, dan 1AW itu private dynamic. Sementara di Metronet 2-5 itu public dynamic. Dan di Dedicated Internet itu public static. Kalau ada kebutuhan server, VoIP, atau perangkat lain yang membutuhkan IP static, kami jelas sarankan kamu untuk pakai layanan Dedicated Internet. Kalau nggak ada kebutuhan seperti itu, pakai Metronet nggak masalah. Oh iya, kalau ada kebutuhan internet banking, minimal kamu harus pakai Metronet 2, karena IP-nya public. Kalau Metronet 1 kan tadi masih private ya. Perbedaan ketiga, sistem pembayaran. Layanan Dedicated Internet itu pembayarannya postpaid atau pasca bayar, sedangkan di Metronet itu prepaid. Kamu lebih prefer bayar di awal, pakai aja Metronet. Kalau kamu lebih suka bayar di akhir, pakai Dedicated Internet. Harusnya bukan masalah utama sih masalah pembayaran ini. Lanjut aja ke perbedaan nomor 4, MRTG atau Multi Router Traffic Grapher. Dedicated Internet mendapatkan fasilitas MRTG. Jadi pelanggan bisa memantau aktivitas penggunaan traffic internetnya. Misal dirasa internetnya lambat, bisa langsung cek di MRTG. Kalau trafficnya peak, berarti penggunaannya sedang padat. Untuk membuatnya normal kembali, kamu bisa mengurangi aktivitas online yang tidak perlu. MRTG ini juga jadi acuan apakah sudah saatnya kamu upgrade bandwidth. Kalau memang produktivitas dan pemakaian meningkat, cek di MRTG tiap hari peak, berarti sudah saatnya kamu upgrade bandwidth. Di layanan Bisnet Metronet itu nggak dapat ya fasilitas MRTG tersebut. Lanjut ke perbedaan nomor 5, yaitu SLA atau Service Level Agreement. Di Metronet tuh nggak ada garansi atau nggak ada SLA-nya. Sedangkan di Dedicated Internet, SLA-nya 99,8%. Artinya Dedicated Internet ini layanannya digaransi. Jadi kalau internetnya mati, kamu bisa mendapatkan restitusi atau pemotongan biaya pada tagihan berikutnya, sesuai dengan berapa lama internetnya mati. Di Metronet, kalau layanannya mati, ya udah, tagihan bulan depan biayanya akan tetap sama dan tidak ada perubahan apapun. Perbedaan nomor 6, Customer Experience. Di Metronet, kamu akan dilayani oleh customer care
Dan di dedicated internet kamu akan dilayani oleh Premier Care. Sama-sama 7 kali 24 kali 365, tapi untuk layanan dedicated internet, kalau ada kendala dan diperlukan visit teknisi, biasanya jadwalnya akan lebih diprioritaskan. Terus perbedaan ke-7, minimum kontrak. Metronet itu kontraknya 2 tahun untuk skema perangkat modem sewa. Kalau modemnya beli itu nggak ada kontrak ya. Dedicated internet itu kontraknya minimal 1 tahun dan perangkat modem kami pinjamkan. Perbedaan nomor 8, penalty fee. Selama masa kontrak itu layanan nggak bisa di downgrade atau di terminate atau putus layanan. Kalau memang tetap harus diputus, nanti akan dikenakan biaya terminasi atau penalty fee. Untuk Metronet penalty fee-nya sebesar Rp4.400.000. Untuk dedicated internet tinggal dikalikan saja sisa kontrak dikalikan biaya bulanannya. Jadi sama aja kamu bayar internetnya tapi nggak dipakai. Perbedaan nomor 9, free hosting. Metronet itu nggak ada free hosting ya. Sementara di dedicated internet itu free hosting Linux 20 GB. Kalau kamu sudah menjadi pelanggan bisnet Metronet, mau upgrade ke bisnet dedicated internet, atau pelanggan dedicated internet mau downgrade ke Metronet, bagaimana caranya? Yang namanya bisnis itu kan dinamis ya. Kalau bisnis kamu berkembang dan penggunaan internet semakin meningkat, otomatis kamu juga harus upgrade ke kapasitas bandwidth yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan kamu harus pakai internet yang bergaransi. Untuk proses upgrade dari Metronet ke dedicated internet, kamu tinggal isi service change form untuk perubahan layanan tersebut. Nanti tim kami akan bantu proses perubahannya. Kalau status kepemilikan modem kamu beli, ya udah, tidak perlu biaya modem lagi. Kalau status kepemilikan modemnya sewa, di layanan dedicated internet nanti kamu nggak perlu bayar sewa juga karena modemnya dipinjamkan. Untuk proses downgrade di masa sulit seperti ini juga tidak menutup kemungkinan kalau kamu harus mengurangi biaya operasional, salah satunya internet. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk downgrade, kamu harus tahu perbedaan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, supaya tidak ada operasional di kantor kamu yang terganggu hanya karena perubahan internet ini. Yang paling penting adalah perbedaan IP static dan IP dynamic, dan sistem pembayaran yang prepaid dan postpaid. Untuk pembayarannya nanti disesuaikan dengan metode pembayaran di Metronet. Ada biaya bulanan dan biaya perangkat modem. Modemnya kamu harus tentukan sewa atau beli, karena sekali lagi di layanan dedicated internet itu modemnya dipinjamkan. Untuk proses downgrade dari dedicated internet ke Metronet, ada 2 form yang harus kamu isi. Pertama, service change form untuk merubah layanannya, dan yang kedua adalah termination form untuk pemutusan layanan dedicated internetnya. Setelah dokumen dilengkapi dan dikembalikan, kami akan bantu proses administrasinya. Kamu akan terima proforma invoice. Di dokumen tersebut ada virtual account dan nominal yang harus kamu bayarkan. Langsung aja dibayarkan biar mempercepat proses selanjutnya. Isi form yang linknya di deskripsi kalau kamu tertarik dengan layanan bisnet dedicated internet atau bisnet Metronet. Nanti akan saya kontak dan akan saya hubungkan ke tim sales yang handle area tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Share video ini ke atasan kamu atau siapapun deh yang sekiranya sedang membutuhkan referensi dalam pemilihan internet untuk kantor atau perusahaannya. Subscribe dan klik tombol notifikasinya juga agar kamu dapat update terbaru kalau ada promo dan produk baru dari Bisnet. Saya Yanrisa dari Bisnet, pamit.